saat ini berbagai macam hasil survei masih menempatkan pasangan Anies dan Caimin dalam posisi bontot. Nah, apa setelah ini strateginya? Walaupun tadi sempat disebut stabil ya, Mbak Tika ya, tapi kan tentu kita maunya kestabilan ini naik nih. Apa strateginya? Satu survei itu kan memotret dari ini ya, bukan memotret tanggal 14 Februari. Ya. Artinya masih ada waktu 5 bulan untuk publik terus melihat dinamika cawapres ini seperti apa. Yang kedua, semua lembaga survei hasilnya belum ada satupun dari baca pres ini yang memenuhi angka psikologis aman 51%. Bahkan masih di bawah 40%. Artinya publik masih nunggu banget. Masih nunggu siapa dari figur-figur ini yang akan dipilih oleh publik kita, masyarakat kita. Catatan yang ketiga soal survei, ada tren yang disampaikan oleh Kompas, undecided voters untuk Pilpres makin naik. Jadi terakhir itu dari 17-18, jadi naik undecided votersnya sampai 29. Nah saat yang sama, khusus untuk Pileg, pemilu legislatif, dia turun. Nah apa yang bisa kita baca dari undecided voters atau orang yang masih menangguhkan untuk memilih ini, yang semakin tinggi trennya, artinya publik semakin menunggu dari sosok siapa yang akan dipilih pada tanggal 14 Februari. Nah pada konteks itu kami semua berkepentingan. Jadi janji yang kami sampaikan itu semangatnya adalah satu, kita harus keluar dari politik pragmatis yang gila-gilaan. Orang memilih karena duit. Salah satu cara untuk kita tidak terjebak politik yang pragmatis itu adalah harus mendorong ke atas politik kita dari titik nadir yang sangat rendah. Jadi politik yang semestinya pada level gagasan, program itu jadi sangat di bawah lagi urusannya soal bagi-bagi duit gitu. Yeah. Soal intervensi dan seterusnya. Nah, kita punya kepentingan pasangan Amin untuk menaikkan ini bahwa politik itu ngomongin soal bagaimana masa depan Indonesia, bagaimana perubahan yang harus kita bikin dari apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi. Jadi legasi Pak Jokowi kita jadikan sebagai semacam batu loncatan yang nanti akan terus dilakukan perbaikan dan pembaruan ke depan. Nah karena itu hampir 2 minggu ini kami sudah menyusun berbagai program yang sifatnya membantu untuk melakukan perubahan-perubahan yang ada di tengah masyarakat. Berbagai hal, misalnya menyangkut soal ibu hamil, kita dorong supaya pemerintah tahun depan semacam memberikan alokasi khusus bagi para ibu hamil kita untuk mengurangi program stunting kita. Oke. Karena kita hari ini 78 Indonesia Merdeka, stunting kita dalam posisi darurat statusnya. Nah, kami merasa di pasangan Amin, kalau mau tidak ada stunting lagi ke depan, ibu hamil harus sudah diurus sejak dari kehamilannya, supaya melahirkan generasi yang cerdas. Nah, karena itu kami punya program untuk mengurus bagaimana kesehatan dan termasuk bagaimana supaya ibu hamil bisa melahirkan anak-anak generasi yang terbaik ke depan. Okay. Susu gratis nggak kira-kira? Saya tidak tahu persis apa yang diomongkan oleh Pak Prabowo ya. Sekarang ini. Kalau kami memberikan subsidi yang sifatnya kira-kira bantuan yang langsung bisa dimanfaatkan oleh ibu-ibu hamil untuk memberikan tambahan gizi. Dan seperti apa, nah, kita sudah diskusikan teknis soal itu. Ya, oke.